Ya teman-teman ya, monggo silakan konfirmasi ke orangnya saja. Bang siapa itu yang tanya-tanya? Bang Kris, silakan konfirmasi ke orangnya saja. Saya tidak punya hak menjelaskan pilihan orang ya, tapi yang terjadi faktanya hari ini itulah. Itu sebab kalau teman-teman tidak banyak dibuat untuk itu. Apalagi kalau laki-laki pakai kain yang tipis itu pasti anunya gimana ya? anunya Bang. Maaf ya teman-teman, coba dia nggak pakai CD itu. Enggak saya. Karena memang hukumnya harus sedikit mungkin pakaian yang melekat. Paham ya? Tahu, harus saya tahu. Ya makanya, jadi bayangin sendiri lah. Itu masih bagus. Sedikit mungkin baju yang melekat. Ya dulu mah bukan. Memang sama sekali tidak ada. Kita bisa kasih dalilnya nanti. Ketawa Marcos, kau pergilah Marcos. Enggak speaker aku itu feminim mungkin. Itulah, lu bayangin lah kalau lu, mohon maaf nih, laki-laki jujur aja, kalau lu bagian dari orang-orang yang mengalami kondisi hyper, lu bayangin lah apa yang bakal terjadi di sana, coba. Kacau kan? Aku tuh nggak habis pikir lah, tapi bersyukur ya waktu itu begitu ngobrol-ngobrol sama itu suami, untung kita nggak pergi ya. Belum sempat pergi, keburu ditarik Tuhan itu, ngapain lu pergi-pergi. Kalau sampai benar-benar pergi, pulang itu bisa jadi yang dapat berantem, bukan apa, lu tadi di sana begitu kan, lu tadi di sana begitu. Kacau kan? Puji Tuhan ya, nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang terlambat. Tuhan itu selalu tepat waktu dan tepat guna, juga tepat sasaran. Ini waktunya nih si Lina harus ditarik keluar, tarik, tepat guna. Ini Lina kalau ditarik bisa berguna. Ini faktanya hari ini saya ada di depan kamera, tepat sasaran. Ini kayaknya bukan orang lain, harus Lina nih. Kenapa? Kalau Lina orangnya militan nih. Puji Tuhan, haleluya. Jadi Tuhan tidak, bukan Tuhan yang suka gagal. Dia selalu tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu. Ini timingnya sekarang nih, kalau nggak sekarang bisa-bisa nih keburu umroh. Nah, puji Tuhan. Luar biasa ya. Nah itu teman-teman ya, kita mau membangun satu struktur iman yang jelas bahwa Allah kita itu memang Allah yang tidak pernah gagal, tidak pernah bersalah. Oh, kalau dibilang tak ada gading yang tak retak, absolutely yes. Tidak ada keluarga yang tidak bermasalah, tidak ada pribadi yang tidak bermasalah. Bahasa kerennya nobody perfect. Tapi Allah pernah bersalah dalam membentuk kita? Tentu tidak. Apalagi dalam memanggil kita? Sangat-sangat tidak. Apalagi memakai kita sebagai alatnya? Jauh lebih tidak lagi. Siapa kita bisa memikirkan hari depan selain dia itu pemilik hari depan, ya? Pendeta Markus, boy. Diam baik. Silakan teman-teman yang mau naik, gak apa-apa. Silakan teman-teman yang mau ngobrol sama saya. Saya jarang-jarang loh sekarang mau ngobrol loh. Saya baik hati loh. Akun satu dulu saya desain bagi teman-teman non-Kristen dan Katolik yang mau naik harus berbayar. Wah, saya dikatain gila koin. Katanya mata duitan. Padahal saya buat membatasi itu sebenarnya penolakan secara halus supaya kalian tidak masuk ke dalam ruangan saya. Nah di akun 2 saya bebaskan, bebas semua aja boleh masuk bertanya, tapi tidak tentang kekristenan, khusus untuk konsultasi. Jadi akun 1-2 ini yang disuspend ternyata teman-teman oleh para wanes. Ya nggak apa-apa lah ya. Mereka itu lebih takut kepada ini apa? Babi daripada takut kepada babu. Babu kalau sudah menggoda pasti mereka mau. Babu kalau ngepel pakai tanganmu
mundur-mundur. Nah, udahlah goyang-goyang semua. Jangan pakai slaber, pakai tangan tuh, jongkok, mundur-mundur si babu. Ya udahlah, dunia dunia sudah kemana-mana lah itu teman-teman ya. Makanya mereka lebih takut dengan babi daripada dengan babu. Ih, janganlah. Jangan terlalu jujur Bro Amri itu. Teman-teman. dulu mohon maaf ya, kan kalau kayak lagu psikotes bikin tuh lah, jidatnya hitam kan, betul nggak? Itu menandakan mereka sering salat ya. Tapi saya jujur waktu itu pernah lihat ya, ustadz saya kakinya, dengkulnya yang hitam. Sakit saya. Aduh mah, aku pikir tuh yang luar biasa Tuhan itu kalau mau makanya itu tinggal tanya aja tuh berapa lama Live di jeda. iya sorry itu aku tadi. Silakan selamat siang, selamat 10.05 hampir jam 11. Oke, jam 11 nggak apa-apa, selamat siang. Why not Petra, monggo silakan bro, ada yang mau disampaikan. Iya, ya ikut ketawa aja Malina. Oke, jam 11. Aduh, gini dong kan tambah cantik. Cuman ya agak geli juga sih ya. Sampai ke yang anunya hitam, yang tipis. Saya tadi begitu. Apa sih ini? Ternyata degondal, degandul, ala Gusti paringono Hunda. Ya kita sapa dulu, ada Bang siapa ini, Bang Hendri ya. Selamat siang Bang Hendri. Siang, Ma. Iya, monggo silakan, ada yang mau sampaikan nggak bro? Ya, luar biasa. Monggo silakan, ada yang mau disampaikan. Apa? Malina, Apa? seandainya si siapa si Roma Irama yang mencalonkan jadi presiden kan, seandainya dia jadi presiden, dia mensahkan poligami, banyak istri yang menangis karena suaminya pada poligami semua. Markus, kamu di mute kalau nggak ngomong. PP 10 itu sudah mensahkan poligami. Jadi para ASN angkatan juga boleh berpoligami. Hanya syaratnya itu luar biasa berat. Dan yang pasti saya kemarin sudah ditunjukkan joklaknya. Itu 2/3 gaji itu milik istri pertama. Jadi kalau dia mau poligami, dia merasa siap sanggup dan mengantongi izin dari istri, izin dan lain-lain ya, bukan cuma istri izinnya dan lain-lain, maka itu automatically dari kedinasan 2/3 gaji langsung di sweep masuk ke rekening istri. Jadi silakan istri ke berikut itu 2 dan 3 mau hidup dari mana. Silakan kamu berbisnis, kamu berusaha apa, tetapi gaji, misalnya dia pejabat kah atau dia cuma PNS biasa kah, pokoknya 2/3 gaji itu milik istri pertama. Tidak bisa enggak. Jadi PP 10 sudah melegalkan poligami, sudah disahkan boleh. Hanya syarat dan prasyaratnya memang sangat-sangat berat. Itu teman-teman. Kalau dulu kan sama sekali nggak boleh. Saya bersyukur saya dengan suami hidup di zaman PP 10 tidak membenarkan poligami. Jadi tidak ada celah untuk ke situ. Dan sampai pada akhirnya memang kami akhirnya dimenangkan keluar menjadi keluarga Kristen. Kebayang nggak nih ya kita ya? Kebayang nggak kalau waktu itu suami berpoligami, kami hidup di bawah hukum yang mengizinkan poligami. Lalu satu masa Tuhan panggil kami menjadi keluarga Kristen. Kira-kira itu istrinya yang mana yang mau dipakai coba? Kok dipakai sih Bu? Ya istri pertama Coba lah. pikirkan. Belum tentu kan, itu semua hak sama, haknya sama. Kalau istri ya istri, enggak ada istri setengah, istri separuh, istri satu tuh enggak ada. Nah pertanyaannya, tetapi itulah tadi saya sampaikan di depan bahwa Allah kita itu pasti tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran. Ya, jadi dia enggak akan izinkan itu terjadi. Makanya bersyukur. Nah hari ini faktanya PP 10 itu sudah membolehkan. Namun faktanya juga kami sudah dimenangkan. Jadi tidak lagi hidup di bawah hukum tersebut. Nah ini luar biasa teman-teman ya. Ini aku punya teman Malina. Dia memang istrinya itu 4, terus dibikin usaha optik begitu. Jadi istri yang pertama dapat usaha
apa istilahnya tempat itu optik, yang kedua juga sampai yang ketiga itu. Tapi dia lebih memilih pergi tidur dengan istri yang mudanya, nggak pernah dia peduli dengan yang istri yang tua karena memang apa umur kan. Jadi Iya. keadilannya di mana? Maksudnya pertanyaan saya, keadilannya itu di mana? Mereka bilang adil, yang penting berlaku adil. Itu saya, Nggak ada. iya. Terus apa? Maksudnya saya itu mereka bilang seringkali mereka yang penting adil, yang penting adil. Adil, keadilannya itu di mana gitu loh. Nggak ada. Iya. Nggak ada adilnya. Sekarang gini ya, kita nggak usah berbicara pribadi orang, kita berbicara hukumnya. Sekarang begini, Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu kan berdasarkan kehendaknya. Nggak ada orang yang atur Allah. Allah bikin perempuan nanti seperti ini ya. Nggak ada. Itu kehendak dia. Dan kehendak dia itu didasarkan atas sesuatu yang very, very sempurna. Sangat-sangat perfect. Jadi memang sudah desainnya laki-laki seperti itu, perempuan seperti itu. Desain ini tidak ada yang mengatur selain Allah itu sendiri yang lebih tahu. Nah pertanyaannya kenapa masterpiece Allah ini yang dilengkapi dengan masa-masa haid, masa-masa nifas, masa-masa menopause, justru itu menjadi sesuatu yang memilukan, sesuatu yang merendahkan, sesuatu yang menghinakan, sesuatu yang menghambat atau menghalangi bertemu dengan pencipta. Nah itu pertanyaan itu dulu yang membuat saya berpikir keras. Ini Allah ini seperti apa sih? Kalau Allah begini mah saya maunya jadi laki-laki aja dong. Allah jangan jadikan saya perempuan. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau berbicara tentang keadilan Allah, maka sebenarnya keadilan Allah itu jelas terlihat ketika dia menciptakan, mengambil tulang rusuk Adam itu hanya satu, membuat satu penolong untuk satu Adam, memberikan satu Hawa untuk satu Adam. Nah, itu sebenarnya bentuk keadilan Allah. Kenapa? Karena Allah tahu persis laki-laki tidak akan bisa kantor, tidak akan bisa hadapi lebih dari satu. Gak bakal bisa. Jadi tidak berbicara tentang biologisnya saja. Dalam seluruh aspek kehidupannya, Allah tahu persis bahwa laki-laki tidak akan pernah bisa dititipi, dipercayai 2 istri, 3 istri, 4 istri, tidak akan. Boleh tes deh. Ketika mereka mengatakan, kami baik-baik saja, yang penting adil, cari di kedalaman, korek sampai di kedalaman. Yang ada itu sesenggukan nangis di pojokan. Yang ada itu jambak-jambakan belakang hari. Yang ada itu rebut-rebutan. Serius, saya tanya dengan di ruangan psikotes atau ruangan siapa tuh saya lupa tempo hari, tanya Mbak Yuni, nangis juga kan setelah suaminya diam-diam menikah, poligami sendiri, siri. Coba gimana perasaan ditanya baik-baik, akhirnya dia nangis juga, mengakui itu menangis, ada kecewa, sakit hati. Lalu Allah yang model apa yang membuat umatnya itu bisa merasa sakit hati, kecewa dan seperti itu? Allah mana? Allah mana dengan ajaran seperti itu? Saya tanya. Nah, itu mendorong saya untuk berpikir keras. Saya harus cari Allah yang benar, bukan Allah yang seperti ini merendahkan saya dengan berbagai macam aturannya. Kenapa? Karena kalau kita sebut dulu waktu itu aturan manusia, mereka mengatakan itu semua sumbernya dari Allah. Maka yang saya tuntut dulu Allahnya. Saya berperkara dengan Allahnya. Saya teriak dalam hati saya, Allah, ya Allahku, ya Tuhanku, siapa sebenarnya Engkau tunjukkan kepadaku? Nah, itulah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Dia yang bisa menunjukkan segala kebenaran kepada saya. Ya teman-teman ya, jadi tidak mudah loh keluar dari sana. Tetapi memang sekali lagi Allah kita itu Allah yang benar. Dia tidak pernah gagal dalam segala hal. Dia selalu tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Amin. Amin. Silakan teman-teman. Silakan Ya. jangan terlalu serius ngobrol dengan saya, nanti berlinang air mata loh. Tadi ada yang nanya tadi di typing, kenapa Paulus sangat dibenci RT 6 katanya begitu. Itu ada di Alkitab tercatat kok di Galatia teman-teman. Coba siapa yang tahu ayatnya bacakan aja. Kenapa orang sana membenci sekali kepada Paulus? Ada di Galatia dicatat teman-teman. Bagaimana pamor seorang Paulus itu sampai ke tanah Arab. Ada yang ketemu nggak? Galatia 1 ayat 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem, ini Paulus ya berkata-kata, mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab.
Dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Jadi tanah Arab itu sudah pernah diinjak oleh seorang Paulus Rasul yang besar. Dia di sana mengajar, dia di sana menceritakan, dia di sana memberitakan keselamatan. Nah, jadi Galatia ibarat berapa, kata Bun? Galatia 1 ayat 17. Jadi ibarat kata si Momo ini kalah set keduluan sama Rasul Paulus. Ya enggak? Ya, selamat siang Bang Harto. Monggo silakan. Selamat siang. Oke. Silakan Jadi bro yang mau sampaikan. ya saya hanya bisa mengatakan untuk menguatkan sahabat-sahabat Kristen agar tetap menumbuhkan imannya, percaya akan keesaan Tuhan Allah Bapa, karena terbuai dengan omongan-omongan penyesatan yang mengatasnamakan Yohanes dan segala macam. Nah, tentang pribadi, saya mau mengingatkan sahabat Kristen, pribadi dia tidak akan ada menjadi sempurna, tetapi Tuhan Allah Bapa memberikan ketetapan kepada kita, aturan, pengajaran. Kita diberikan kebebasan, kemerdekaan untuk memuji dan memuliakan namanya. Tetapi jangan pernah melanggar apa itu ketetapan, aturan, dan pengajaran sudah diberikan kepada nabi-nabi sebagai tempat Tuhan untuk memberikan pengajarannya. Karena percayalah, apapun itu, Tuhan Allah Bapa tegas kepada manusia ciptaannya. Contoh, ketika ada ciptaannya langgar. Contoh, ketika ada ciptaannya langgar. Contoh, ya. Kenapa? Double bolak-balik, nah turun lagi. Selamat siang Papa nih Alo. Turun Bang Hartonya. Sinyal kali. Selamat siang Papa nih Alo. Ini yang double siapa ya? Yang feedback siapa ya? Papa nih Alo sambil ngecas kah? Dicabutlah casannya. Halo. Halo, Papa nih halo. Monitor enggak? Enggak ada keluar suaranya loh, cuma tak gitu. Turun aja dulu bro, turun aja dulu. Saya nggak tahu kamu ngomong apa. Ya, saya nggak tahu. Terus terang saya nggak tahu dia ngomong apa. Teman-teman monitor kah dia ngomong apa? Enggak kedengar. Tak sih suaranya, nggak ada suara. Dia ngomong tapi nggak keluar. Ya udah dia turun kok. Silakan tuh teman-teman kak, baru kak ya, belum ada lain-lain. Teman-teman muslimku yang yang cakep dan manis. Kata orang tua. Cakep dan manis. Saya capek mengingat zaman-zaman dulu. Silakan tuh 2 kursi disiapkan untuk kalian. Nah 3 kursi pun nggak apa-apa lah, yuk naik ngobrol yuk. Nah, yang cakep dan manis. Tahu kan kalimat itu ada di mana? Si Chris membuat satu kesimpulan di bawah, berarti wanita yang nikah keluar dari Kristen itu tidak brilian. Absolutely tidak brilian. Coba deh tanya mereka sekarang gimana perasaannya. How do you feel? Tanya gitu. Jujur bilang, jangan ngadi-ngadi. Justru teman saya ada beberapa yang dari Islam itu memang memilih menjadi Kristen supaya dia menikah tidak dipoligami. Artinya ada kengerian secara psikis ya. Mereka dihantui dengan ajaran tersebut. Ada loh.
Jangan salah. Tapi ada juga, ini memang kasus beda-beda ya, tapi ada juga teman saya yang memang dia memilih menjadi Islam. Kenapa? Karena dia itu berangkat dari anak tunggal, tidak ada sanak pemilih keluarga besar. Nah, dia itu ternyata terobsesi dengan keluarga besar, banyak saudara kiri kanan. Akhirnya dia memilih menjadi Islam untuk bisa apa? Untuk dia bisa berpoligami, ini laki-laki ya, untuk dia benar-benar bisa berpoligami supaya dia memiliki keluarga besar. Jadi dia tidak semata-mata dengan biologisnya, memang dia menginginkan, merindukan sebuah keluarga yang besar. Jadi kita lihat ya, memang kebutuhan orang, motivasi orang itu masing-masing ya. Tetapi itu sebab apa yang mendorong kita itu dipengaruhi oleh setiap pengalaman-pengalaman pribadi. Nah, itu kesaksian tidak bisa diganggu gugat. Jadi teman saya itu beragam, yang memang dia dari lockout, dia memang karena ya itu tadi takut dengan ajaran, ada kengerian tersendiri. Dan inilah yang membuat saya itu heran dan bingung. Bagaimana mungkin Allah yang benar, ini kalau Allah yang benar ya, bagaimana mungkin Allah yang benar itu menciptakan gender tapi untuk jadi bumerang. Nah, malah menciptakan gender itu menjadi sesuatu yang akhirnya membuat apa ya, yang ya itu tadi. Nah, kalau Allah yang benar, justru gender diciptakan untuk benar-benar sesuai di kitab Kejadian ya, beranak cuculah penuhi bumi. Nah, beranak cuculah penuhi bumi, tapi tentu saja dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan, satu Hawa untuk satu Adam. Bukan berarti untuk beranak cucu dan penuhi bumi lalu kamu gengbeng. Sorry teman-teman. Tenbeng bun, tenbeng. Aduh. Salah. Horor. Mbak Lina horor. Saya tuh orangnya polos apa adanya loh. Ya silakan teman-teman. Bang Asoka, silakan kamu dari kemarin kamu tuh typing aja. Daripada kamu typing udah jam 11.05 waktu Indonesia bagian barat, mending kamu siap-siap pergi ke masjid sana lah. Cari berkat di sana. Daripada kamu typing nggak jelas, naik nggak, nanya nggak. Ya silakan Papa nih, halo, selamat siang. Halo. Papa nih, halo, selamat siang, halo. Halo, selamat siang. Kedengaran nggak suaranya? Iya, gimana? Kedengaran sekarang. Oh, tadi pakai headset, berarti headsetnya bermasalah tadi. Iya. Nah, monggo bro, silakan bro. Saya cuma bingung aja. Boleh begini nggak minta pendapat masalah Bro. Wanes dengan Tritunggal? Saya Wanes ini baru saya dengar sih. Bro, tapi bro apa dulu keyakinannya boleh tahu? Saya sebutnya Kristen. Tapi dulu kecil pendengar. Tapi akhir-akhir ini Wanes sudah mulai dengar. Maksudnya gimana itu? Saya bingung sih sekarang sih. Wanes dengan Tritunggal. Yang membuat bingung apanya dulu? Harus titik tekannya jelas, yang membingungkan apanya? Ya, kalau saya lihat-lihat lain, Istilah. Atau saya kadang-kadang gini seolah sebentar. bertentangan Apakah Wanes istilah? dan Tritunggal. Enggak, yang membuat bingung tuh apa? Istilahnya kah? Ya, pemahamannya kah? Atau apa? Pemahamannya sih, bukan istilah pemaham. Nah, silakan teman-teman. Kecil Ada yang bantu nggak jelaskan? diajarkan Tritunggal. Ya, saya dari kecil diajarkan Tritunggal. Jadi yang di otak saya Tritunggal. Tapi akhir-akhir ini akan ada ajaran Wanes itu kan. Jadi seolah-olah Yang meniadakan teman-teman, Tritunggal. apa yang membuat Wanes ini disebut bidat? Nah, itu mungkin lebih tepat pertanyaannya seperti itu ya, karena dia berseberangan dengan Tritunggal. Nah, oke, silakan teman-teman, bantulah menjawab. Ada yang mau bantu? Oke, saya ambil alih ya, Bun. Mama Maklin ya. Ya, Papa nih, halo. Ya, Ya, kalau di keyakinan Tritunggal, ya kita meyakini Bapa, Firman, dan Roh itu adalah kesatuan yang echad. Ya, di mana Firman yang nuzul menjadi manusia. Ya, dan Firman inilah yang di kayu salib itu. Nah, itulah
Sederhana itulah kalau pemahaman Tritunggal. Kalau di Oneness ya, Bapa pencipta langit dan bumi itu yang terjun ke dunia menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah Bapa itu menurut pemahaman Oneness, dan yang tersalib itu adalah Bapa itu. Nah, setelah disalib kan naik ke surga tuh dan turun Roh Kudus kan ya. Nah, Pentakosta itu Tuhan Yesus berubah menjadi roh. Nah, jadi kayak amuba. Dulu dia Bapa, pindah menjadi manusia, pindah lagi menjadi roh. Jadi amuba, Pak. Nah, kita sekarang sepakat ya, SSY, Saksi Yehova itu adalah sesat. Ya, karena membandingkan Bapa dan Anak. Ya, ada lagi Mormon. Ya, di mana Mormon itu kita ketahui ada salah satu penemunya menjadi Tritunggal. Ya, terus kita juga tahu ya ada juga Children of God juga sesat. Ya, kita sepakat akan hal itu. Tetapi sesat-sesatnya mereka tidak pernah mengatakan sang Khalik langit dan bumi ini mati. Hanya Oneness doang yang berani mengatakan Bapa itu mati, pencipta langit dan bumi ini. Gimana kira-kira Pak Nialo? Menurutmu pernah nggak pencipta langit dan bumi ini mati, Pak Papa Nialo? Kalau pencipta nggak mungkin lah. Cuma begini masalahnya, yang di Tuhan itu sebetulnya tidak ada manusia pun yang satu mendefinisikan Tuhan itu seperti apa. Itu sih kalau dalam pikiran saya. Jadi Oneness itu kalau di logika saya masuk akal juga, karena Tuhan itu sifatnya tidak dijangkau oleh manusia, jadi dia mau jadi apa aja bisa. Tapi di ajaran saya juga dari kecil diajaran Tritunggal. Ajaran Tritunggal juga masuk dalam pikiran saya gitu. Tapi secara logika bersaya, ya Tuhan itu bisa dijabarkan, tidak ada satu orang pun yang bisa berdefinisi Tuhan itu seperti apa. Jadi dia bisa melakukan apa aja gitu sesuai dengan kehendak dia yang tidak terjangkau oleh manusia. Kalau misal saya pernah dengar Tuhan, jadi saat ya melebihi dari saat cair, yang air aja bisa jadi jadi berapa, jadi 3 aja nggak bisa kan gitu kan logikanya kan. Kalau air saat cair bisa, nah Tuhan adanya pun bisa. Jadi ya itu jadi kebingungan saya sendiri kayak gitu sih. Itu yang membuat saya bingung. Oke, kita harus sepakat dulu Pak ya. Harus sepakat dulu nih. Ya, aku potong langsung karena kamu mengatakan tidak salah orang Oneness. Aku potong nih Pak. Sekarang jawab saya Pak. Bapak itu adalah terang tak terhampiri. Setuju? Setuju. Setuju ya? Ya. Oke. Kira-kira ada nggak masa expirednya Bapak itu terang tak terhampiri? Ya nggak ada dong. Oke, tidak ada masa expirednya. Ketika Oneness mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu, kira-kira Yesus terhampiri nggak? Terhampiri maksudnya? Bisa dipegang, bisa dijamah, bisa diajak bercakap-cakap. Bisa dihampiri. Terhampiri ya. Dia jadi manusia kan. Tadi kita sudah sepakat di awal Bisa. Bapak itu adalah terang yang terhampiri. Tidak bisa terhampiri kalau Bapa. Iya, kita sudah sepakat tadi di awal. Bapak itu terang yang tidak terhampiri. Nah, ketika sekarang sudah expired dan sekarang dia menjadi manusia terhampiri. Kenapa kita menjadi berantem, menjadi silang pendapat, menjadi tidak konsisten lagi? Ketika kita sudah sepakat di awal, Pak Papa Nio. Tangkap ya, Papa ya. Jadi gini, saya perjelas dengan bahasa yang paling sederhana. Saya perjelas. Alkitab mencatat bahwa Allah Bapa itu adalah terang yang tidak terhampiri. Anda percaya atau tidak percaya, Anda sepakat atau tidak sepakat, itu tulis di dalam Alkitab sebagai firman Tuhan. Apakah Anda setuju bahwa firman Tuhan mengatakan Bapa terang yang tidak terhampiri? Oke ya. Nah, kalau Bapak setuju dan itu memang adalah kebenaran firman Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab, permasalahannya mengapa pada kesini lalu firman itu bisa berubah alias expired, tidak berlaku lagi, dengan mengatakan
bahwa Yesus Kristus adalah Bapa sebagai terang yang bisa dihampiri. Itulah yang disebut dengan penyesatan, Pak. Oh iya. Nah, Sedikit nangkep, Pak, paham ya? sedikit tapi masih. Nah, saya kasih Bapak tuh bahasa yang paling gampang deh. Jadi Alkitab itu tidak pernah bersalah. Kalau Alkitab tulisnya begini, dia tidak perlu ditip, rubah jadi begini. Enggak. Karena firman Tuhan itu sifatnya kekal. Satu noktah pun tidak ada yang berubah. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang lenyap. Jadi ketika memang sejak semula dikatakan Allah Bapa itu adalah terang yang tidak terhampiri, maka dia berbelas kasihan, mengutus firman-Nya, nuzul menjadi daging, menjadi manusia, yang kita sebut Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini adalah pribadi yang bisa disentuh, bisa disuapin oleh mamanya, terhampiri, waktu dia dirawat oleh Bunda Maria. Jadi tidak mungkin Alkitab itu gagal. Dalam hal ini artinya Sang Bapa itu tetaplah Sang Bapa terang yang tidak terhampiri. Yesus Kristus tetaplah Yesus Kristus, firman yang nuzul ke dunia menjadi daging yang bisa kita hampiri. Ini dua peranan yang berbeda yang nggak mungkin bisa di-blend, dicampur jadi aduk. Nah, ketika ada yang nge-blend ini mengatakan bahwa Alkitab salah, kenapa? Karena tiba-tiba Bapa itu bisa menjadi manusia yang terang, bisa dihampiri, maka itu disebut penyesatan, itu disebut bidat. Nah, itu dilakukan oleh siapa? Itu dilakukan oleh oneness. Itu Pak jawabannya. Silakan teman-teman kalau mau tambahin lagi. Iya, itu sudah jelas banget itu Mama Lin. Kira-kira masih bingung nggak Papa? Sebetulnya sih intinya sebenarnya saya walau bingung, soal bukan masalah bingungnya sih, masalah yakin aja sih bahwa Tuhan itu Tuhan itu definisinya tidak bisa dijabarkan. Jadi mau seperti apa, mau bentuk apa itu ya sangat luas, manusia tidak bisa menjangkau. Oke, Papa, Jadi kalau itu satu dalil, satu ayat yang kita angkat. Bagaimana dengan ayat-ayat yang lain, dengan dalil-dalil yang lain? Juga sama, ketika bidat Yohanes ini berusaha mengajarkan penyesatan. Yang paling masif yang sering mereka angkat itu dari Yohanes pasal 14, ayat 9 aja disorot. Padahal di situ ada ayat 1 sampai ayat 14. Cara baca penyesat atau antikristus, mereka akan mencomot-comot ayat berdasarkan kehendak untuk dijungkir balikan, ditunggang balikan. Perhatikan, Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 itu bercerita tentang perikopnya aja judulnya Rumah Bapa. Bukan rumah Yesus, bukan rumahku. Jadi memang ada peranan Bapa, ada peranan Yesus Kristus sebagai anak di situ, sebagai putra. Nah, kegagalpahaman si bidat Yohanes ini adalah membedakan kata-kata dalam bahasa Indonesia, apa itu Bapa, apa itu anak. Jadi ketika bidat Yohanes ini tidak mau belajar dengan baik dan benar tentang bahasa Indonesia, mereka tidak bisa membedakan apa itu Bapa, apa itu anak. Saya tanya Papa deh, Papa misalnya kamu punya anak namanya Budi, apakah Papa dengan Budi itu sama? beda. Nah, tentu berbeda. Kenapa? Karena Papa adalah Papa, Budi adalah anak. Tetapi ini dalam konteks manusia ya, saya kasih tahu peranannya saja. Nah, itulah cara baca yang salah pun itu membuat mereka semakin tidak mengerti. Lalu mengajarkan kesesatan. Karena ada dalil berkata, aku dan Bapa adalah satu. Satu diartikan sama. Bapa ya aku ya Bapa. Kalau itu kita percayai, kita adopt, maka hal yang pertama tadi, dalil yang pertama tadi bahwa Allah Bapa adalah terang yang tidak terhampiri itu gugur. Ya. Jadi itu akan bentur lagi, gugur lagi, bolak-balik di situ gugur lagi. Makanya dalil yang pertama kita angkat itu Bapa itu adalah terang yang tidak terhampiri sampai kapanpun. Iya, clear sampai di situ. Jadi ketika mereka membaca Yohanes 14 ayat 9, hanya ayat 9 yang dibaca. Jikalau engkau melihat aku, maka engkau melihat Bapa. Padahal ayat 10, 11, 12, 13, 14 mengatakan tentang apa yang dilihat. Jadi kalau lihat Yesus itu lihat Bapa dalam hal apa? Dalam hal kekudusan, kebenaran, dan pekerjaan-pekerjaannya. Baca ayat berikutnya. Jadi jangan comot ayat 9 doang. Apalagi perikopnya jelas rumah Bapa bukan rumah Yesus. Contoh yang ayat 6, itu Yohanes 14 ayat 6 itu sangat terkenal ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu kata Yesus loh di Yohanes 14 ayat 6. Jikalau tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Jadi jelas ada dua
peranan di situ, peranan bapak dan anak. Nah, ketika tidak bisa membedakan mana bapak, mana anak, maka si bidat wanes akan membaca seperti ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada aku, nah, jikalau tidak melalui aku. Nah, itu cara baca yang gedabrus, cara baca yang amburadul, yang akhirnya bentur lagi kepada dalil pertama, bahwa Bapa itu adalah terang yang tidak akan pernah bisa dihampiri. Saking dia tuh, apa ya bahasanya yang saya nggak bisa ungkapkan lagi, mahanya itu luar biasa mahanya. Jadi kita nggak bisa menghampiri Bapa. Sepakat dengan dalil yang pertama, seluruh dalil yang diangkat oleh Yohanes ini akan berbenturan, menjadi amburadul, kacau balau. Mereka bangga dengan kata-kata ehad. Aku dan Bapak adalah satu. Penggunaan katanya memang ehad betul. Tetapi di Kejadian 2 ya kalau nggak salah, Kejadian 2 ayat 24, itu pun menggunakan kata ehad, di mana ayatnya jelas berkata, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya kemudian bersatu menjadi satu daging, menggunakan ehad juga, menjadi satu daging dengan istrinya. Pertanyaan saya, ketika suami istri ini menjadi satu, apakah suami lantas menjadi istri, istri menjadi suami? Lantas suami punya rahim tiba-tiba melahirkan, lantas istri tiba-tiba punya jambang, karena dianggap satu akhirnya dianggap sama. Apakah begitu? Tentu tidak. Tapi satu kesatuan adalah bagaimana suami istri ini menjadi satu daging, memiliki kesamaan, kesatuan, kebenaran dalam ibadah pernikahan di hadapan Kristus. Bukan berarti karena dia menjadi ehad, menjadi satu, lalu laki-laki ini menjadi perempuan, perempuan ini menjadi laki-laki. Nah, kata-kata ehad yang gedabrus ini pun dipakai oleh si bidat wanes. Mereka pikir ehad itu artinya sama. Jadi ketika Bapa dan aku adalah satu, maka Bapa menjadi Kristus, Kristus menjadi Bapa. Lalulah Bapa itu adalah Kristus. Kalau ini kita pakai lagi, maka dalil yang pertama tadi, bahwa terang yang tidak terhampiri itu bubar lagi, bubrah lagi. Nah, ini namanya penyesatan. Ini yang dilakukan oleh bidat wanes, Pak. Bapak nangkep nggak? Atau ada yang kurang? Nah, seperti saya begini ya, misalnya presiden, menterinya ke suatu daerah. Dia muat sama presiden, jadi dia bawa nama-nama presiden, tapi bukan presiden yang datang, gitu ya kira-kira analoginya. Menteri yang datang ke daerah. Halo? Ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan teman-teman yang lain tanggapi, jangan saya. Berbeda Pak. Berbeda Pak. Kalau begitu tanggapan Bapak berbeda. Jadi di dalam konsepnya Tritunggal yang kudus, Yesus itu Allah. Nanti kalau Bapak nanti nggak presiden, dia Allah datang, tapi secara firmannya, bukan pribadi hakikat Allah itu. Di dalam pandangan JO sama Onles, tadi udah jelaskan oleh Pak Bang siapa ya tadi, yang mati itu pandangan mereka itu Bapak sumber itu. Tadi udah dijelaskan oleh Abang itu Saksi Yehova dan yang lain. Kita udah mengatakan mereka sesat, bahkan bidat, tidak pernah mereka mengatakan sumber itu mati, Allah itu sumber itu mati. Tetapi Ones ini mengatakan sumber yang mati. Parah lagi mereka, lebih parah lagi mereka. Yang datang itu firman Allah, firman di dalam Alkitab mengatakan dia lahir dari, kalau pandangan Ones, dia lahir Roh Kudus. Disinilah yang mereka tidak bisa memahami secara otak atau logik mereka, cara berpikir. Dan di Alkitab berkata, firman yang menjadi manusia bukan sang sumber itu, tetapi hikmat. Mereka, kalau saya lihat pengertian firman itu terbatas di hanya perkataan. Perkataan itu pendangan filsafat di Yunani zaman Paulus, ya. Yang datang ini Allah, tapi lain. Oke. Papa nih, halo. Ya. Monitor ya, oke ya Pak. Pernah nggak mendengarkan firman yang berkata, aku keluar dan masuk dari Bapa? Pernah baca itu nggak? Dan datang Bang. Belum. Itu Dia di mana? datang dari Allah. Kenapa Pak Sim?
Aku keluar dan datang dari Iya. Allah. Aku keluar dan datang dari Allah. Pernah baca itu nggak Pak Nio? Lupa ya. Apa bukannya Kalau belum Lupa, pernah lupa. baca, pernah dengar nggak minimal? enggak pernah dengar ini. Oh, pada dasarnya sih begini Pak ya. Jadi kita harus sepakat tadi terhampiri ya. Kenapa Pak Sim? Ada mau tambahin? Oke, Kalau ya. saya nambahin, kalau saya lihat kayak Allah itu ada kan memang ada dua sisi, ontologis dan ekonomis. Kalau ontologis kan kita bahas Allah itu dalam dirinya sendiri. Kalau kita campur dengan ketika karyanya ke dunia, kita akan bingung dengan kristologi, nanti akan gabungin sama kristologi, dan itu kadang kita juga menjabarkan. Kalau kita percaya Allah itu kekal, firman yang ada di dalam Allah itu kekal, Roh Kudus, rohnya itu kekal, ya udah Tritunggal gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Bahwa Allah itu ada, benar-benar ada, dari kekal azali sampai kekal abadi. Sang firman yang ada di dalam Allah itu kekal juga, rohnya juga kekal. Berarti ada tiga yang kekal dari Allah yang esa. Sesimpel itu sebenarnya Tritunggal. Setuju. Nah kalau ini kan dari pikirnya hanya satu yang kekal, itu hanya satu. Sementara Bapak, Anak dan Roh Kudus itu hanya gelar. Kalau dibilang gelar, berarti nggak kekal hanya. Karena gelar itu ada yang digelari gitu loh. Nah yang digelari itu aja yang kekal, sementara gelarnya nggak kekal adanya. Nah ini perbedaan oneness sama Tritunggal itu dari sana udah beda gitu. Kalau Tritunggal meyakini Allah itu kekal, firman-Nya kekal, rohnya kekal. Gitu. Dari sana udah beda. Iya, Papa Nialo, ya, aku pengen tanya sama Papa Nialo, yang dikandung Maria itu Bapak atau siapa sih menurut Papa Nialo? Iya, karena saya diajarin oleh anak Allah, Tritunggal, ajaran dari kecil saya begitu memang. Yang dikandung Maria itu siapa? Yesus, anak Allah. Oke, jangan dikatakan Bapak ya, nanti meledak anti perut Maria ya. Iya, karena diajari saya dari kecil sampai besar ya, Yesus itu anak Allah itu. Tritunggal ajar saya dari kecil, Tritunggal. Betul. Jadi Saya memang Ini Bang, Papa Nialo, apakah anak Allah, gelar anak Allah itu untuk merendahkan Yesus, meninggikan Yesus, atau bagaimana? Anak Allah itu apa maknanya? Gitu. Biar kan teman-teman ini selalu mengatakan bahwa anak Allah ini seakan-akan kita merendahkan Allah. Harus menyebut Bapa baru meninggikan. Nah gitu. Anak apa? Anak menurut Papa Nialo, anak Allah itu merendahkan, meninggikan, atau gimana coba? Bukan itu nggak ada sangkut paut dia dengan merendahkan, meninggikan. Justru kita memuji kebesaran Tuhan bahwa bisa gitu kan, ya kebesaran Tuhan itu nggak ada kesangkut pautnya dengan merendahkan, dengan meninggikan sih menurut saya. Sebenarnya anak Allah itu sudah meninggikan Yesus. Iya Anak dong. Allah itu untuk meninggikan, untuk menyatakan satu hakikat dengan Bapaknya. betul. Iya. Karena Itu anak Allah makna pasti anak. Allah. Anak itu adalah sang firman yang dikandung di dalam Allah. Makanya disebut anak karena ia berada di dalam kandungan. Seakan-akan dikandung. Nah, yang namanya dikandung di dalam istilah manusia itu anak. Jadi menyatakan satu hakikat itu anak Allah, bukan merendahkan Yesus. Ini pemikiran yang salah dari Yohanes itu gitu. Ya, dia Sedangkan kalau terbalik. kita menyebut Yesus itu ada anak Allah, maka kita merendahkan. Harus menyebut Bapa dulu baru meninggikan. Nah ini logika yang salah. Gitu ya. Jadi mereka itu berpikir kalau disebut anak Allah berarti rendah, padahal logika paling sederhana, anak Allah itu pasti Allah. Jadi bukan berarti anak Allah itu tidak Allah. Ini paling gampang lagi ya, anak kucing tuh pasti kucing, nggak mungkin kodok. Iya. Itu logika sederhananya. Jadi ketika dikatakan anak Allah itu justru meninggikan. Kenapa? Karena tidak ada lain yang bisa disebut putra tunggal anak Allah, itu nggak ada selain Yesus Kristus. Perhatikan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, dia memberikan putranya yang tunggal. Disebut putra itu bukan untuk merendahkan. Anak yang tunggal itu karena firman itu satu-satunya.
Nah, Iya, yang the one satu-satunya and adalah only, Israel. the one Iya. and only. Jadi tidak bisa dikloning, tidak bisa diserupakan, tidak bisa dikembar siamkan, tidak bisa membelah diri, tidak bisa. Kenapa firman itu tidak pernah sembarangan ketika dikatakan putranya yang tunggal? Karena memang firman itu satu-satunya the one and only, diutus untuk nuzul menjadi daging, menjadi manusia. Sebagai bukti kasih sayang, kepedulian yang begitu besar itu terhadap dunia. Nah, jadi ya, kembali lagi, bidat Tuhanes ini gagal paham satu. Mereka tidak bisa membedakan apa itu kata bapa dan anak. Yang kedua, mereka tidak mengerti konsep arti anak Allah. Jadi, sangkanya itu satu perendahan. Tidak. Justru itu adalah satu, kalau bukan hanya predikat atau gelar, tapi jabatan atau sesuatu yang sudah tidak bisa ditandingi. Mana ada anak-anak Allah lain yang seperti Kristus yang bisa menyandang gelar itu. Nah, itu kesalahpahaman cara baca, entah bagaimana cara mereka berpikir. Padahal itu sangat sederhana sekali. Ditambah lagi ketika mereka mengatakan Esa itu sama dengan satu. Kebodohan yang paling fatal yang dilakukan bidat Tuhanes adalah selalu berkata, Allah ada berapa, jadi Tuhan itu berapa. Selama dia masih bertanya tentang berapa, selama dia masih bertanya tentang jumlah, selama dia masih bertanya yang mana mengarah pada pilihan berarti mengarah kepada ada jumlah. Selama para bidat Tuhanes ini memiliki konsep berpikir itu, maka selama itulah mereka sesat. Allah kita bukan Allah yang berapa, yang mana, tetapi Allah yang bagaimana. Jadi Ehad itu, Esa itu kesatuan, bukan tunggal, bukan satu. Saya dari kemarin ngomongnya, contoh nih, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa tidak ketuhanan yang Maha Ika? Tetapi ada kata lain, Bineka Tunggal Ika. Kenapa tidak Bineka Tunggal Esa? Coba pikir. Karena karena Ika dan Esa itu berbeda. Esa itu kesatuan, teman-teman, bukan satu. Ya, Bung Karno itu tahu persis Indonesia memiliki banyak agama. Jadi dia tidak akan menggunakan kata tunggal. Itulah dia menggunakan kata Esa, perumusan yang sudah sangat sempurna. Jadi satu kesatuan, sebab kita ini kepulauan, NKRI ini kepulauan. Suku bangsa iya, agamanya. Di lintas dunia, Indonesia ini satu-satunya yang unik. Bagaimana bukan cuman bahasa, bukan cuman budaya, tapi agama itu bisa banyak hidup rukun dan diakui oleh pemerintah. Dari dulu itu hanya Indonesia, teman-teman. Itu sebab Bung Karno itu waktu itu dengan pemikirannya yang brilian, dia tidak merumuskan Pancasila ketuhanan yang Maha Ika, ketuhanan yang Maha Tunggal. Artinya akan ada satu agama menjadi dominasi, menjadi dominan, menjadi satu-satunya penguasa. Tetapi dia menggunakan Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ada satu kesatuan beberapa agama keyakinan di bangsa dan negara ini. Perhatikan, demikian kalimat Bineka Tunggal Ika. Tahu nggak artinya? Berbeda-beda tetapi satu jua. Kenapa tidak menggunakan Esa? Kenapa? Karena memang Ika itu tunggal, di situ mau menyebut satu. Lu mau Dayak, lu mau Jawa, Sunda, lu mau Batak, lu mau Aceh, lu mau apapun, Ambon, lu tetap satu, Indonesia. Jadi penggunaan bahasa inilah yang mereka itu selalu gagal paham. Makanya teman-teman bidat Tuhanes saya selalu sarankan, nggak usah muluk-muluk belajar bahasa Ibrani, Yunani, ya Aramaik dan bla 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 bla. Belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu. Bisa bedakan bapak dengan anak, bisa bedakan Ika dengan Esa. Itu dari saya. Silakan teman-teman. Bisa bedakan antara kata adalah sama dengan. Nah, Tuhanes biasanya membaca kata adalah itu artinya maknanya sama dengan. Makanya misalnya firman adalah Allah, dibaca firman sama dengan Allah. Maknanya seperti itu. Kalau ini gagal juga pahamnya. Misalnya SIM adalah manusia. Kalau maknanya SIM sama dengan manusia, sama dengan kan equal. Berarti manusia sama dengan SIM. Itu. Nah, cara Tuhanes berpikir seperti itu. Kata adalah itu dibaca sama dengan aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Bapak sama dengan satu. Kayak gitu cara berpikirnya terus. Nah, bahasa Indonesia aja kaidah bahasanya udah gagal gitu. Ya. Cara membacanya selalu sama dengan semua berpikirnya. Gak usah satu kalimat satu katanya kadang gagal. Satu itu bukan sama, ya. Satu itu tidak identik dengan sama. Ketika aku dan Bapak adalah satu, Yesus tidak pernah berkata aku dan Bapak adalah sama.
Nah, itu yang paling gampang sekali, teman-teman. Nggak pernah ada Alkitab, di dalam Alkitab kasih tahu saya dalilnya di mana ada tertulis Bapa keluar dari aku. Nggak pernah. Tapi Yesus berkata aku keluar dari Bapa, karena memang dia adalah firman Bapa. Dia bukan Bapa. Ya, silakan teman-teman. Oh ya, satu lagi ya, tadi ngomong tentang Yehova. Saya juga kan sering didatangin saksi Yehova. Mereka juga seolah-olah Yesus itu dengan Tuhan, dengan Allah itu Bapa itu beda, seolah tertunggal juga. Yang saya mau tanyakan, bidatnya Yehova itu di mana ya, saksi Yehova? Mereka Ya, menganggap silakan. Yesus bukan Oke. Allah. Beda. Enggak, Kalau bagi mereka, Yesus itu bukan Allah. Nah, Yesus itu ciptaan. Itu masalah, mereka sering didatengin betul. sama saksi Papa Yehova. dengar dulu. Mereka Kenapa saksi Yehova Yesus disebut itu bidat? beda dengan itu. Iya, mereka menganggap Yesus itu bukan Allah. Itu saksi Yehova tuh fatal. Dia mengatakan Yesus itu bukan Allah. Padahal tadi kita pembincang-bincang kita kan jelas, anak Allah itu pasti Allah. Firman Allah itu hakikatnya pasti Allah. Di dalam Firman saksi Allah itu Yehova mereka nggak mau. Kekal itu dari kekal sampai kekal sudah ada. Nah, kalau dalam pemahaman SSY, firman itu di masa tertentu, waktu tertentu pernah tidak ada, tapi tidak kekal. Itu pemahaman Oneness, SSY. Nah, Oneness juga kadang-kadang bisa ke sana. Seakan-akan hanya satu yang ada realita dalam Allah yang satu, itu hanya satu, hanya Bapa aja. Nah, firman dan Roh Kudus kayaknya nggak ada. Kalau ada ketiga yang ada ini dalam Allah yang Esa, inilah yang disebut realita konkret. Di dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan istilah pribadi. Karena tiga yang ada ini dalam Allah yang Esa itu bukan dalam beberapa Allah, tetapi dalam Allah yang Esa, bukan dalam tiga Allah. Tapi dalam Allah yang Esa itulah yang ada tiga ini. Jadi bukan kalau ditanya ada berapa Allah, ya tetap Allah itu Esa. Gitu. Jadi ada Allah, ada firman, ada Roh Kudus. Itu udah ada dari kekal sampai kekal. Kalau ada tiga yang ada itu baru dibilang hanya satu, jadi Oneness dah. Oke, Papa Nialo, kita sudah diskusi panjang lebar. Aku pengen tanya Bapak. Fokus Pak ya, fokus. Allah, firman Allah, roh Allah. Ada berapa Allah itu Pak? Ya, tiga. Allah, firman Allah, roh Allah. Ada berapa Allah situ Pak? Satu Allah, satu kan, satu kesatuan. Nah, jadi dalam keesaannya ada firman dan rohnya, begitu Pak. Nah, sesimpel itu sebenarnya, sesimpel itu aja sebenarnya. Tunggal itu sesimpel itu. Ada Lina, ada roh Lina. Nah, itu ada pikiran Lina, ada badan Lina. Apakah ada tiga Lina? Enggak lah, satu aja Lina. Kata badan Lina adalah rohnya Lina sendiri. Nah, kalau itu Oneness berpikirnya begitu. Badan adalah rohnya itu sendiri. Jadi kalau orang luka badannya, luka rohnya. Itu. Itu. Maka itu Oneness mengatakan yang mati di atas kayu salib itu adalah Bapa yang ditikam. Nah, itulah sesatnya mereka. Luar biasa. Jadi pertanyaan-pertanyaan lucu itu tidak akan bisa dijawab oleh para Waktu saya dibaptis juga dulu sama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, gimana Papa? Suaranya kecil. Ya, soalnya waktu saya dibaptis juga atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi ada tiga kan, tiga oknum lah, katakanlah oknum lah. Tiga realita. Gitu, kan. Tiga yang ada dalam Allah yang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dari Allah yang Esa tiga, tapi tiga oknum sebenarnya nggak salah kalau dalam diksi-diksi dulu, karena ada pergeseran makna sekarang, makanya istilah-istilah kadang jadi berbelok. Karena nggak ada kata yang Jadinya tiga Allah. dikatakan, jadi ya kata terima aja, gitu aja. Iya, Papa kan pernah dengar nggak ada istilah amanat agung? Halo. Kalau saya bukan Katolik masalahnya. Amanat agung itu bukan Katolik, itu ada di dalam Alkitab itu. Itu perintah kita untuk memberitakan Injil, lalu membaptis Iya. di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, perintah itu keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus Kristus loh. Iya. Lalu bagaimana perintah itu bisa dibatalkan oleh para bidat Oneness?
Nggak perlu membaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, cukup di dalam nama Yesus. Ya betul ya. Nah, itulah perbuatan mereka yang saat ini sedang gila-gilanya disonding ke sana kemari. Karena itu kita mesti belajar lagi kembali ke gereja kita masing-masing, ke pendeta kita, supaya kita tidak terkecoh. Ya, karena mereka itu masif. Jadi buat teman-teman yang baru-baru nonton di sosial media, baru-baru main TikTok, masuk TikTok, seolah-olah wah ini bagus nih, keren nih tentang Yesus. Tapi di balik itu sebenarnya mereka sedang memiliki prinsip-prinsip anti Kristus. Mereka menunggang-balikan isi firman. Itu Papa Nialo kalau mau tahu. Jadi penyesatan yang paling parah itu, peperangan yang paling rumit itu ketika berasal dari dalam. Sebab mereka berjubahkan apologet, bertopengkan penginjilan, menjual nama Yesus, tetapi sejatinya spiritnya itu antikristus. Itu yang menjadi sulit sebenarnya kita hadapi. Lalu bagaimana cara kita mensikapi atau menghadapi? Caranya tidak bisa tidak. Perlengkapi dirimu dengan kebenaran firman. Kalau masih bingung ragu, jangan tanya sosial media, cari gembalamu, pendetamu, tanya di sana. Karena semua gereja ya di Indonesia ini, mereka memiliki aras yang sama, mengakui tentang doktrin Allah Tritunggal sebagai satu-satunya bagaimana Allah itu bisa dipahami dan dimengerti oleh umat manusia. Itu. Ya, kasih. Sudah paham Pak Nialo? Ya, sebenarnya paham sih sebenarnya kan. Oke. Karena begini, intinya kan di nubuatan dibilang akhir zaman ada ajaran-ajaran sesat yang susah membedakan. Kita orang yang orang yang awam susah membedakan mana yang benar dan mana yang sesat. Seolah-olah yang sesat itu lebih benar daripada yang kebenaran itu sih. Itu yang kita waspadai aja sih, antisipasi biar nggak terjebak dengan ajaran-ajaran gitu kan. Oke, berarti Bapak stop mengatakan oneness itu tidak ada salahnya. Stop katakan itu adalah sesat. Ya Bapak Nialo ya. Itu Iya. hasil dari analogi saya sih sebetulnya itu. Oke, karena kita sudah itu diskusi. sebenarnya bukan Kristen, Papa Nialo. Oneness itu bukan Kristen. Coba baca dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27. Situ jelas dikatakan bahwa guru-guru palsu ini ya, termasuk Oneness ini, mereka muncul dari dalam kekristenan. Mereka seolah-olah Kristen tapi bukan Kristen. Baca deh. Baca terus tanya ke pendeta, maksudnya ini apa ya, biar dijelaskan baik-baik di sana. Nah, disitulah antikristus itu muncul. Karena sekali lagi berpegang teguh kepada kebenaran firman, Allah Bapa itu adalah terang yang tidak terhampiri dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena tidak terhampiri itulah maka Dia mengutus ya firman-Nya itu, pikirannya itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bisa kita hampiri, yang bahkan mau rela menghampiri kita. Tetapi Bapa tidak pernah. Itu terang yang sangat-sangat terang. Saya nggak tahu terangnya itu berapa juta watt. Paham saya. Seperti itu Pak. Sesederhana itu sih. Iya. Gimana Bapak Nialo? Ya lebih melegakan, lebih mencerahkan lah. Karena kalau nggak nanya kita kebingungan sendiri kan. Betul Pak, betul. Bersyukur kalau Bapak mau bertanya, artinya ada kerendahan hati. Mulai belajar saja berdoa sungguh-sungguh. Berdoa buat kami yang benar-benar memberitakan kebenaran firman. Berdoa juga buat mereka agar mereka pun dipertobatkan, karena mereka itu sudah masuk dalam penghujatan. Dosa yang tidak terampuni itu dosa yang menghujat Allah Roh Kudus. Ya. Ketika mereka meniadakan Roh Kudus itu bagi mereka juga nggak ada Pak. Yang ada tuh Yesus Kristus naik ke surga, turun lagi ke dunia dalam bentuk roh. Nah, menghujat Roh Kudus, kalau Roh Kudus itu adalah Yesus berarti sama, harusnya tidak dibedakan. Kalau menghujat anak, katanya tetap diampuni. Menghujat Roh Kudus enggak. Kalau Roh Kudus adalah anak, harusnya itu tidak dibedakan dalam kalimat itu. Makanya harusnya menghujat anak pun tidak diampuni, karena anak sama dengan, kalau pandangan sama, anak sama dengan Roh Kudus itu sendiri. Bapak boleh baca atau teman-teman mau bacakan, silakan. Itu Matius 12 ayat 31 sampai 32. Jadi apa yang dilakukan para penghujat ini, para Oneness ini, itu
sangat disayangkan ya, jikalau sampai peti mati mereka ditutup, mereka belum benar-benar bertobat. Itu ada di Matius 12 ayat 31 sampai 32. Aku baca Bu ya. Monggo silakan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Amin. Luar biasa bukan? Itu sudah dikasih warning loh ya. Coba dilihat lagi di dalam Ibrani 10 ayat 26-27. Bagaimana para bidat Yohanes ini sejatinya yang seolah-olah Kristen tapi bukan Kristen, mereka tahu tentang keselamatan tapi mereka menolak. Itu pun menjadikan mereka memiliki dosa yang tidak terampuni. Ibrani 10 ayat 26-27. Oke, aku akan baca. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Tuh, perhatikan Pak. Jadi mereka tahu kok kebenaran itu seperti apa. Mereka tahu firman mengatakan bahwa Bapa itu adalah terang yang tidak terhampiri. Tapi mereka menolak itu semua, termasuk karya Roh Kudus. Jadi ketika mereka menolak keselamatan yang dilakukan oleh Roh Kudus, sejatinya mereka benar-benar tidak mendapat kesempatan lagi. Tidak ada korban bakaran yang bisa menebus apapun. Tidak di dunia ini, tidak di dunia yang nanti, tidak. Nah, itu lebih fatal lagi ketika mereka sungguh-sungguh mendukakan Roh Kudus. Ya, itu pun juga dicatat teman-teman di Efesus 11 ayat 4. Efesus 4 ayat 30. Sorry. Ya, itu dicatat di Efesus 4 ayat 30. Jadi kita itu juga sebenarnya diingatkan, karena memang firman itu seperti pedang bermata dua, dia tebas kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Ketika saya mengeluarkan, itu pun saya diingatkan ke dalam. Dan yang mendengarkan juga diingatkan. Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita ditegur loh. Kita sudah mendapatkan satu meterai, ya seperti tadi Bapak bilang, bidat-bidat Yohanes itu juga mereka sebenarnya kecilnya mungkin dibaptis atau kemarin dibaptis, tapi mereka menolak meterai itu, mereka mendukakan semua pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu dinafikan oleh mereka, ditiadakan. Nah demikian ya teman-teman, jadi kita paham bahwa yang kita hadapi ini peperangan yang bukan main-main. Peperangan yang menghadapi penghulu-penghulu udara, karena di dunia ini cuma ada dua teman-teman, kalau bukan Kristus pasti antikristus, tidak ada pihak ketiga. Jadi ketika kita tidak mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh berdasarkan bagaimana firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu memberitakan kepada kita, maka sejatinya kita berada di posisi sebagai antikristus. Antikristus jelas berakhirnya seperti apa. Nah, itu sebab kalau teman-teman ada berkata seperti tadi Papa bilang, Yohanes itu tidak salah, mereka itu salah Pak. Mereka bukan pengikut Kristus, mereka bukan Kristen, mereka itu antikristus. Ketika mereka menunggang balikan, memutar balik semua kebenaran firman, sejatinya mereka adalah antikristus. Itu dicatat dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 22. Itulah pekerjaan-pekerjaan nabi palsu dan guru-guru palsu. Nabi-nabi palsu cenderung datang dari luar kekristenan, tetapi guru-guru palsu itu memang dikatakan Kristus, itu muncul dari dalam kekristenan. Yohanes menulis dengan jelas. Nah, di situ kenapa kita harus benar-benar waspada dan benar-benar berperang. Ya, kita tidak berperang kepada pribadi manusianya. Semua manusia di hadapan Tuhan itu berharga, bernilai, karena kita diciptakan serupa dengan gambar Dia, dan menjadi satu kewajiban kita untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang ini datang ke hadapan Kristus. Tetapi yang kita perangi adalah pengajarannya. Pengajarannya Pak. Manusianya sih kita kasihan. Ya, silakan teman-teman. Halo Bu Lina, Bu Markus. Iya, shalom bro. Silakan teman-teman yang mau. Gimana Papa Nialo? Ini aku satu ya, Papa Nialo saya kasih ayat ya. Mungkin Papa Nialo bisa punya pulpen ya, bisa catat ya. Iya, boleh. Aku iya, tolong dicatat 1 Yohanes 2 ayat 22. 1 Yohanes 2 ayat 22. Judul perikopnya Antikristus, Pak. Udah? Aku baca ya. Siapakah pendusta itu?
bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Itu keras, Pak. Pendusta katanya, Pak. Judul perikopnya antikristus, Pak. Jelas ya Pak Nialo ya? Halo. Ulang tadi. Putus-putus ya. Oke. 1 Yohanes 2 ayat 22. Dapat? Udah tulis? 22 ya. Iya, 1 Yohanes 2 ayat 22. Aku baca ya. Judul perikopnya Antikristus. Ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi tetap ditegaskan ada peranan Bapa dan ada peranan Anak yang tidak boleh dipilih, tetapi harus bisa menerima dua-duanya. Enggak, aku cuma terima anak, nggak terima bapak, kamu antikristus, kamu pendusta. Aku terima bapak, nggak terima anak, kamu pun antikristus, kamu pun pendusta. Bukan saya yang ngomong, bukan teman-teman apologet yang ngomong, tapi Alkitab yang mengatakan itu dengan tegas dan jelas dalam firman-Nya itu tadi, Pak. 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Silakan. Iya. Itu tadi ayat baca ini. Iya, baca Bapak ya. Antikristus kan judul perikopnya? Iya. Iya, jadi Bapak hati-hati dengan pengajaran-pengajaran palsu dari setan, Pak ya. Saya orangnya keras, Pak. Karena kalau juga Oneness itu nggak salah, dikatakan nggak salah. Kalau Oneness dikatakan nggak salah, hanya slogannya ya nggak salah. Jesus Only nggak salah juga, slogannya nggak salah. Sebenarnya bagus slogannya Jesus Only. Oneness itu bagus juga slogannya, tapi isinya nggak benar. Ada juga ajaran lain, agama damai, slogannya bagus itu, tapi isinya kan belum tentu gitu. Iyalah. Nah gitu. Nah kalau slogan aja butuh nggak salah, casing, kita butuh isi. isinya yang disalahin gitu. Nah, ada juga ajaran Pak, slogannya menyerahkan diri tapi tidak pasal sama Tuhan. Ada masalah bela diri. Kan ada juga agama gitu kan. Agama menyerahkan diri slogannya kan. Tapi begitu ada masalah mereka nggak menyerahkan sama Tuhan, membela diri kan gitu. Ada agama yang kayak gitu juga. ya, yang penting Bapak di sini sehat, sembuh, itu sudah cukup bagi kami, Pak. Ya, kembali saja kepada prinsip pengajaran firman yang benar tentang Allah Tritunggal yang tidak bisa dibuang, tidak bisa dikudeta, Pak. Tidak bisa diingkari. Jadi mereka ini berusaha mengkudeta, berusaha mengganti. Bahkan mereka itu berani menghina para rasul. Mereka merendahkan bapak-bapak gereja. Bahkan mereka dengan lantang mengatakan, oh Alkitab itu yang dibuat oleh LAI itu sudah dikorupsi, sudah disisipi. Saya sudah mengundang LAI ya, untuk ada satu waktu tertentu masuk dalam ruangan saya atau Al-Hayat, untuk mereka mengatakan, meluruskan tuduhan para Oneness yang mengatakan LAI kerja nggak becus. Ya, terjemahkan Alkitab tapi korupsi, tapi CCP itu satu fitnah, itu satu pencemaran. Saya kemarin sudah koordinasi untuk tim LAI bisa mampir, masuk untuk benar-benar, karena kalau udah masuk, mampir, berbicara, itu akan direkam oleh banyak yang memiliki kepentingan. Silakan di-share. Nah, saya sampai ngomong begitu loh, karena saya memiliki beban ketika LAI dijelek-jelek. Kalau mereka menjelekkan, menghinakan bapak-bapak gereja, saya nggak bisa membangkitkan bapak-bapak gereja dari dalam kubur. Saya tidak bisa menghubungi cucu keturunan mereka. Saya nggak tahu mereka ada di mana. Saya hanya tahu sejarah membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di mana di zaman mereka itu tidak ada internet, tidak ada listrik. Mereka murni hanya menggunakan pikiran mereka yang diurapi, diilhami oleh Roh Kudus, menggunakan tangan dengan pulpen dan kertas. Jadi hal-hal seperti itu tidak mungkin saya sembunyikan, saya buang, nggak bisa. Saya juga nggak mungkin ketemu para rasul. Tapi kalau untuk LAI hari ini ada di Salemba, di Senen, di Jakarta Pusat, teman-teman, bisa kita kunjungi. Kita minta mereka konfirmasi, minta mereka bungkam mulut-mulut bidat Oneness yang mengatakan bahwa LAI kerja nggak becus, mengatakan Alkitab sudah dikorupsi.
terjemahannya sudah disisipi, biar mereka sendiri yang nanti bertanggung jawab di hadapan Tuhan, ya mereka yang memfitnah. Itu LAI itu nggak asal terjemahin loh, dia datang dulu ke Vatikan, datang ke Gereja Timur, itu yang punya hak untuk menerjemahkan tuh orang sana loh. Ini datang pula manusia yang biasa, yang masih belajar gitu kan, menghina LAI gitu loh. Iya, gedabrus sekali teman-teman. Dipikirnya LAI itu kacang goreng apa? LAI itu lembaga. Yang namanya lembaga itu orang di dalamnya banyak. Mereka mempunyai kualifikasi tersendiri. Kalau tidak qualified, tidak berkompeten, tidak mungkin bisa duduk di dalam gedung di Salemba itu. Tetapi si gedabrus ini, mohon maaf nih, bisa jadi yang sekolah teologianya gagal total, tidak lulus gara-gara masalah psikologi. Itu jelas rektornya sendiri yang mengatakan, oh nggak lulus kok, nggak selesai, cuma 5 semester, SKS-nya juga nggak penuh. Kenapa Pak? Oh karena psikologi mungkin, masalah dalam keluarganya, dalam rumah tangganya. Ya mungkin MBA untuk apa, pokok psikologi. Yang kayak gitu mau dibandingkan dengan LAI, yang bisa jadi itu doktor, profesor, STH, MTH, atau mohon maaf nih, bisa jadi supir Grab, ya yang dipecat, yang gagal. banyak kepahitan-kepahitan yang membuat mereka itu melampiaskan kepahitannya di sosial media dengan memberi pengajaran-pengajaran yang sesat. Jujur ya, kita sebagai orang Kristen, jujur nih, kita harus jujur. Alkitab itu dari dulu sampai kapanpun isinya begitu-begitu aja. Artinya begitu-begitu aja adalah Kejadian sampai Wahyu, isinya tidak berubah. Nubuatan, penggenapan janji, nubuatan, penggenapan janji, hanya itu. Lalu supaya menarik bagaimana? Lalu supaya bisa jadi komoditi yang dijual bagaimana? Lakukan beling, kalau orang Jawa bilang, nyeleneh. Lakukan hal yang nyeleneh, yang ngadi-ngadi, beling, yang gak waras. Nah, kalau kamu melakukan sesuatu yang nyeleneh, maka Alkitab yang menurut orang begitu-begitu aja dari dulu sampai kapanpun, itu akan melek, wow, ada sesuatu yang baru nih, something new, what is it? Apa itu ya, apa ya? Nah, itulah kenapa para bidatuanis ini menjadikan Alkitab itu sebagai komoditi. Perkara Yesus Kristus itu dijual, itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang wow. 3 tahun setengah bersama-sama dengan dia, muridnya yang bernama Yudas pun menjual dia kala itu. Menjualnya langsung lagi teman-teman. Apalagi hari ini, makanya sampai sekarang sebenarnya para bidat ini hanya fenomena akhir zaman sebagai penggenapan nubuatan bahwa menjelang kedatangan Kristus, para nabi palsu, guru palsu akan bermunculan untuk mengguncangkan anak-anak Tuhan yang benar-benar berdiri murni di atas kebenaran firman. Karena itu, kerjakan keselamatanmu masing-masing dengan sungguh-sungguh sehingga tidak ada yang bisa merampas mahkota kemuliaanmu, teman-teman. Oke? Semangat. Murni ya. Makanya jangan suruh saya berorasi. Kalau saya sudah mulai berorasi, semangat. Haleluya. Lanjut. Saya teringat dengan ini ya. Di sini kan ada satu kampung di Abang itu sekarang kerjanya bengkelan, tukang tempel ban ya. Dari saya pernah korek-korek si M ini. Kalau salahku nama panggilannya Murni kayaknya itu salahku. Itu mana ada Mikana namanya itu Murni namanya itu. Jadi banyak memang. Murni ikan Nahum si Mamora. Iya. Jadi sangat banyak sih saya jumpa juga. Ini sebentar Bro Markus. Dia pikir saya yang membeberkan nama dia kemana-mana ya. Padahal ketika dia berusaha sogok orang, transfer orang duit 200, 300, itu kan namanya keluar semua di rekening. Nah itulah yang orang-orang yang dia sogok-sogok itu untuk tetap jadi wanes di ruangan dia, itu akhirnya speak up satu persatu. Salah satunya saya. Cuman bangga, cuma ngarisi 400.000 apa 500.000 gitu, terus memaksa saya, meminta saya untuk ada di ruangan untuk apa? Dan uang itu tidak pernah saya pakai, tidak pernah saya makan juga. Mohon maaf ya, saya sudah klarifikasi berulang-ulang. Lanjut Bro Markus. Itu sih di sini kalau nggak ada Mikana sama Amin nggak tahu saya sama TikTok ini. Sama Malina juga nggak tahu. Dulu di WA grup itu mereka yang ngomongin tentang Marina gitu. Katanya coba masuk TikTok. Padahal saya juga kan emang udah beda sama mereka, tapi mereka suruh coba TikTok gitu. Biasanya kan di Facebook diskusi. Akhirnya main TikTok ini gitu.
Saya nggak kenal dengan mereka tuh sebenarnya Bang Sim. Jadi si Mika Nani yang datang ke saya minta saya jadi narasumber, jadi kesaksian di konten dia, di ruangan dia. Ternyata ya memang untuk konten. Terus dia juga yang minta ketemu saya, jauh-jauh datang dari Bogor ke Jakarta 3 kali loh. Nggak pernah saya tuh, dan dia selalu datang ke markas saya. Nah, gitu ya. Jadi nggak pernah, jadi saya nggak pernah memiliki motivasi yang apapun dengan orang-orang. Saya itu orangnya welcome, siapapun yang mau ketemu ya hayu, ada yang butuh ya hayu. Saya juga nggak pernah berekspektasi oh nanti bakal dibayar gini, nggak pernah saya tulus-tulus aja, namanya dimintain bantuan dan nggak pernah suuzon sama orang. Ya tapi saya nggak menyangkanya itu akhirnya lambat laun kok jadi dimanfaatkan. Saya ngehnya itu waktu di bulan Mei, ternyata dari Februari Maret itu Jeki CS ya, Pastor Cipto, semua yang memang pendetanya legal nih, pada nggak ada di ruangan dia lagi, banyak nggak mau lagi. Saya juga bingung dulu, Sofiatul masih lagi, Ahmad masih masuk lah, ini masih masuk, ini kok nggak ada, kenapa tinggal saya doang gitu kan. Lalu saya iseng lah ya telepon Jeki, tanya Jeki ada apa mak, katanya. Kok makin kesini mak makin gak ada damai sejahtera di ruangan Mikana. Itu diketawain loh. Kenapa mak, katanya. Iya nih gimana nih gini-gini. Terus nah itulah katanya. Jadi saya sengaja dibiarkan untuk mengerti ya. Walaupun sebenarnya saya sudah dinasehati dari Al Hayat juga sudah diberitahu. Tapi karena belas kasihan saya itulah saya terus mendampingi beliau. Sampai pada akhirnya saya mengambil keputusan begini. Saya ngomong dengan beliau baik-baik. Jangan mengajarkan yang sesat lah ya, konsumsi untuk diri sendiri aja kalau belum paham. Kalau memberitakan Injil, saya temenin gitu kan. Tapi kalau mengajar saya enggak. Kalau mengajar terus, saya akan jadi oposisimu yang nomor 1 loh. Dia malah nantangin. Nggak ada orang bisa mengatur saya. Oh ya sudah, saya keluar. Nah begitu teman-teman. Asal mulanya. Lalu di bawah dikatakan Pepo, hanya karena uang 500. Aduh, kamu nggak tahu apa-apa. Saya kasih dia itu jutaan. Tahu kamu? Bukan cuma 500-400 ribu, jutaan saya ngasih dia. Dia dengan bangga memperlihatkan kepada saya, ini loh mak penghasilan saya di YouTube, itu yang emak yang ngisi, jadi kontennya, jadi konten saya yang isinya emak. Jutaan teman-teman. Jadi kalau dikatakan saya hanya karena uang 500, terbalik. Saya memberi dia penghasilan itu seumur hidup. Selama konten itu masih ada dan ditayangkan dan ditonton, akan terus memberikan dia penghasilan. Nah jadi sudahlah teman-teman yang nggak ngerti apa-apa ya. Ini pun saya sudah ngomong berulang-ulang kok. Di bawah ini pasti udah banyak aja bidat yang merekam, menyampaikan. Dan itu fakta. Real, silakan aja, no problem. Itu kayak siapa tuh tadi tuh, si Brekele itu ya. Itu satu hal statement yang paling lucu. Tolong jawab pakai logika gitu. Kalau kita tuh mengimani ya bukan logika. Kalau logika kita udah ateis. Itu bodoh gitu ya. Anda mengimani Allah Anda tuh bagaimana? Pakai otak kan enggak gitu kan? Kita kan nggak bisa ngelihat. Justru gitu loh kan? Justru Allah yang masuk dalam otak, justru Allah yang masuk dalam logika itu adalah Allah yang gedabrus. Itu dia cahaya yang tak terampiri kok memakai logika. Artinya Allahmu itu hanya sebatas logikamu yang sederhana, terbatas dan penuh dosa. Padahal Allah itu melampaui logika. Nih ya, di ruangan ini ada saya, ada Markus, ada Lantaran, ada Psikotes, ada Papa, ada Sim. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang dalam ruangan ini, maka akan ada 6 logika. Itu sebabnya di dalam kekristenan logika tidak berlaku. Allah kami Allah yang tidak masuk logika manusia. Karena Allah kami adalah Allah yang melampaui logika manusia. Nah Allahmu, Allah yang masuk logika. Karena Allahmu adalah Allah buatan manusia. Hasil fantasi, halusinasi, imajinasi. Itu bedanya Allah yang masuk logika dengan Allah yang tidak masuk logika. Saya bangga memiliki Allah yang tidak masuk logika. Saya tanya kamu, logika manusia itu adalah kalau musuhmu itu merugikan kamu, balas, tuntut, ganti rugi. Itu logika manusia. Itu logika Allah buatan manusia. Tetapi logika Allah di dalam kekristenan tidak seperti itu. Pukul pipi kiri, kasih pipi kanan. Ajak orang ajak kamu berjalan 1 kilo, berjalan dengan dia 10 kilo. Orang minta kasutmu, kasih jubahmu sekalian, ya. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Semua itu adalah logika Allah.
logika manusia. Nah, logika Allah ini kenapa bisa kami lakukan? Coba tanya, kenapa? Coba Karena ini ada roh Allah di dalam setiap kami yang mengandalkan logika Allah. Tetapi kalian yang mengandalkan logika manusia yang terbatas, sederhana, dan penuh dosa, tidak akan pernah ada roh Allah menyertai kalian. Perhatikan itu. coba baca di Ulangan 32 ayat 39 ada nggak? Tolong bacakan dong. Nanti saya jeda. Ulangan 32 ayat 39. Untuk nih Brekele nih ya, pertanyaan nih buat Anda nih Brekele di bawah nih ya. Ulangan 32 ayat 39. Ada yang bisa minta tolong loh. Saya cuma satu perangkat nih di luar. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Oke. Tuhan kami itu bisa mematikan dan menghidupkan. Kalau kalian tuh kan perlu malaikat pencabut nyawa. Pertanyaannya, berarti Tuhan kalian tuh nggak bisa mematikan, nggak maha kuasa. Itu aja. Kami nggak perlu namanya malaikat-malaikat. Kami nggak perlu. Tuhan kami sendiri yang mengambil. Makanya orang Kristen tuh martir tuh nggak pernah takut gitu sebenarnya. Ya, hidup untuk Kristus, mati itu adalah keuntungan. Tidak ada istilah malaikat pencabut nyawa, tidak ada istilah siksa kubur. Semua pengikut Kristus sejati tutup mata di bumi, dia buka matanya di surga. Oh, haleluya. Ini dong, tolong cabutin dong si siapa tuh si... Silakan Indra, selamat siang. Sebentar teman-teman. Silakan Indra, selamat siang. Ada yang mau kamu sampaikan? Boleh nggak kakak tunjukkan cara apapun Halo Indra, selamat perjanjian siang. lama atau perjanjian baru yang Halo Indra, selamat siang. selamat siang, kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Tes, Kenakan kedengaran. Ya, kedengaran. Teman-teman, izin turun ya teman-teman. Thank Mbak you, Dina Sis. izin turun, makasih Mbak Dina. Thank you bro, Tuhan berkati, semangat. Boleh Ya, teman-teman. boleh nggak kakak dan dalam apakah itu perjanjian baru atau lama Indra, Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Indra, kalau Halo, ngomong tes. pelan, tabrakan tuh lo, delay. Iya, bisa nggak Saya- tunjukkan dalam Bible? Tes, Indra, saya kedengaran. Halo, makanya sabar dulu, kenakan adab yang sabar. Ya silakan, Teng, silakan. Oke. Boleh nggak tunjukkan dalam Bible versi apapun yang Yesus mengatakan dia mengaku dengan Tuhan dan sembahlah aku? Enggak. Nah itu aja. Hanya itu, tunjukkan. Bisa nggak Ya. tunjukkan Bible mana yang Iya, itu banyak. Jangan nanti kalau sudah ditunjukkan jangan ribut, diam-diam. Silakan yang mau jawab duluan. Nanti saya simpulkan. Iya, aku lagi makan. Itu ada di Ya, Wahyu Bapak. 21 ayat 7. Wahyu 21:7. Tolong bacain Pak Markus. Wahyu 21 ayat 7. Oke, saya bacakan Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ya, itu jelas banget ya. Yesus mengatakan aku adalah Allahnya. Dan so pasti Allah itu adalah untuk disembah. Ya, saya kasih juga Yohanes 13:13. Silakan Bro Markus. Aku dan Bapa adalah satu. Sebenarnya kan ini kan kayak orang Majus itu kan, orang Majus juga menyembah kan, memberikan mur, kemenyan ketika Yesus Tidak lahir. apa-apa. Kita baca aja Yohanes 13:13 itu yang paling Boleh. gampang. Oke, dengan perikop Yesus
membasuh kaki murid-muridnya. Ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jadi ada pengakuan Yesus tentang Allah, bahwa dirinya Allah, ada pengakuan Yesus tentang dirinya Tuhan. Bahkan lebih dari Tuhan juga ada yang mengaku dirinya guru, dia pun mengiyakan guru karena dia mengajar banyak umat manusia di muka bumi kala itu ya, di zaman dia. Artinya, yang namanya Allah dan yang namanya Tuhan tidak perlu lagi ngemis-ngemis. Ayo sembahlah aku kan Allah. Ayo sembahlah aku lah Tuhan. Tidak. Yang namanya Allah dan Tuhan itu automatically pasti disembah. Silakan, Indra. Tapi mungkin ya kalau seorang guru dan Tuhan itu jadi satu gitu. Kalau gelar Yesus itu, jabatan Yesus itu banyak. Raja, imam, nabi, utusan, guru, ya, raja damai. Banyak. Allah, Tuhan, udah pasti. Jadi nggak bingung. Sedangkan satu presiden aja banyak gelar, ada dia bapak, dia presiden, itu kan gelar itu bukan nama, itu presiden itu di jabatan. Tidak salah kepada seorang jabatan gitu ya. Kepada seseorang banyak gelar, banyak seperti STH, MPDH, dokter itu kan gelar. Apa salahnya kepada satu orang banyak gelar? Nggak ada salah. Ya, silakan Indra, ada lagi? Tapi kan itu pada orang, bukan pada Tuhan. Nah, kepada orang dia bisa. sudah mengatakan bahwa dirinya Allah dan Tuhan. Masalahnya di mana? Kan pertanyaanmu, apakah ada tertulis di dalam Alkitab atau Bible Yesus mengaku diri Tuhan dan Allah? Sudah dibacakan dari Matius dan dari Yohanes. Lalu apa lagi? Ya kan dia guru dan Tuhan. Secara ini mungkin nggak sih guru dan Tuhan bisa menjadi satu? Gini, Sangat mungkin. Sangat mungkin. kenapa dia dibilang guru atau rabi waktu itu? Karena kan di dalam kisahnya di situ dia mengajarkan di bait-bait suci, bait-bait Allah. Karena makanya dia dipanggil rabi. Jadi kita gini loh, konteksnya itu bertanya kita membawa diri dia ke masa itu, gitu. Dan kenapa dia dipanggil Tuhan? Karena dia telah melakukan banyak mukjizat. Dia menyembuhkan orang buta di situ, gitu. Kita kena harus menempatkan diri, Bang Indra. Bukan kita bertanya zaman sekarang, gitu. Kalau kita bicara mukjizat, semua nabi dan rasul punya mukjizat. Sama posisi itu. Semua nabi dan rasul punya mujizat, tapi Mukjizat, ya kan? apa mujizat Muhammad itu apa? Mujizat Apa? Nabi Muhammad. Ya, membelah bulan itu kan mujizat Nabi Muhammad. Isa. Apa bunyinya bulan-bulan? Ini Bang Indra, kami menanya ini yang Ya kan, tertawa Musa, ini, Bang Indra, Musa karena kami sudah belah tahu. Fungsinya bulan dibelah, bahkan secara sains NASA pun mentertawakan itu karena tidak bisa dibuktikan. Ada nggak saksinya itu, Bang? Saya mau ada nggak buku atau sejarah yang mencatat itu? Membelah bulan gitu loh. Kalau masalah Musa, kalau masalah nabi yang lain itu ditulis oleh para sejarawan, oleh arkeologi gitu loh. Ada yang kami baca sekarang. Ini membelah bulan. Itu adalah berpandanglah. Kalau Apakah ada seandainya dicatat di dalam sejarah dan dibuktikan atau disaksikan bulan yang terbelah itu seperti apa dan tujuannya untuk apa? Tetapi ketika Musa membelah laut mati itu dicatat dalam sejarah. Ya, bisa dibuktikan bagaimana ketika ditemukan sesuatu dari dasar laut berupa apa? Berupa roda kereta. Memang kan banyak kereta Firaun turun ke bawah, air menutup maka mereka tenggelam. Nah, pertanyaannya, bulan dibelah untuk apa? Siapa yang menyaksikan dan siapa yang bisa mencatat sejarah itu? Atau cuman gedabrus? Tidak dia. Habis kerja ini pasti kabur nih. Ya silakan teman-teman yang lain, silakan tanya ya. Jadi kalau kamu bertanya masuk akal nggak kenapa menjadi guru dan Tuhan? benar kabur.
Ya, bagaimana seseorang yang mengatakan matahari itu terbit atau jatuh ke lumpur bisa membuat mukjizat bulan terbelah gitu. Ini kan orang yang menghalu. Aduh, ya teman-teman ya. Jadi gini, kalau mengatakan kitab yang paling masuk akal, barometernya apa? Barometernya cuma satu, sejarah. Sejarah dan arkeologi. Paling sains, buktinya apa? Ya harus dibuktikan oleh saintis, oleh para sejarawan. Nah, pertanyaannya itu bulan dibelah tujuannya untuk apa? Terus kenapa sekarang bulan itu satu enggak dua? Kalau dibelah harusnya ada dua dong. Terus kenapa sekarang satu? Oh, dijadikan satu lagi lah. Kemarin ngapain jadinya dibelah itu buat apa? Buat show up. Yang tersulap dia. Oke ya teman-teman ya. Ini aja Bu, jelasin yang kemarin itu kan antara Tuhan Allah itu kan. Nah, itu kan ada perbedaannya gitu. Orang ini kan nggak ngerti kan di situ kan. Karena apa? Kamu akan dijadikan Tuhan segala Tuhan. Itu kan saya ada salah ngomong tuh, malu tuh yang dibilang siapa itu Allah, saya bilang Yesus kan. Itu saya malu. Di situ kesalahan mereka. Tidak bisa membedakan pemilik dan sumber pemilik itu. Tuhan dan Tuhan itu kan hanya terapan. Coba baca tuh Andaliman tulis tuh. Mujizat kok merusak planet. Mana-mana mujizat itu mendatangkan kemanfaatan, ya. Betul. Perhatikan teman-teman. Ya betul nggak teman-teman? Mujizat itu pasti mendatangkan kemanfaatan, kebajikan, bukan merusak planet. ada yang teliti di bawah ini. Astagfirullah. Aduh, kurang asam memang teman-teman ini ya. Nah demikian, silakan teman-teman yang mau dilanjut. Jadi silakan teman-teman ya, kalau kamu mau menjalankan ibadah salat Jumat, jalankan dulu ibadah salat Jumatnya. Karena di tempat saya azan sudah 10 menit yang lalu, berarti sekarang khatibnya lagi khotbah kali itu. Atau khotbahnya sudah tadi. Ya. Cocok nih pertanyaan Andre Anur nih Bu Dina, cocok nih. Jadi tadi tuh ada pembahasan dari Uniriva soal Jawab aja teman-teman. ya soal apa perceraian tuh ya. Dia mengutip dari Matius 5 ayat 28 hukum perzinahan itu. Jadi Oke, saya stop sekarang ya. Kalau perceraian itu sudah sering dibahas. Thank you ya teman-teman. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Gimana suaranya jelas ya? Nah ini baru